percaya bahwa kita yang datang hadir di tempat ini tidak sama dengan saat kita datang, tapi ada berkat Tuhan yang luar biasa yang sedang terjadi saat kita datang, dan saat kita pulang kita mendapatkan hal yang luar biasa dari Elohim Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam ibadah pujian penyembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa Yahweh, Engkau Tuhan Elohim kami yang hidup dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan bahwa saat ini, saat kami datang kepadamu, ada hadirat-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami di tempat ini, pribadi lepas pribadi. Kami alami lawatan-Mu, kami alami kuasa-Mu, kami alami mujizat-Mu. Dan sekarang kami siap datang. Ibadah ini jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita. Kami ini kemuliaan itu. Kami ini milik-Mu. Dan kami sekalipun tidak pernah ditinggalkan, karena Kau Tuhan Immanuel yang menyertai kami. Tuhan, Engkau mendengar seruan hati kami, Tuhan. Seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakan kami Tuhan, Engkau ada. Dalam dan berharap padamu, Yesus, Kau sumber kekuatanku. Sebab aku ingin menghidupkan aku. Sebab aku ingin milik-Mu, aku tetap hidupku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu Tuhan, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu saja, biar Yesus, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Biar
menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersemangat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Inilah yang kami renungkan setiap waktu Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Yang kami renungkan ya Bapa, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Sore malam hari ini kami boleh hadir saat ini Tuhan, kami boleh memuji, dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami percaya Roh Kudus-Mu ada, malaikat-Mu menjagai kami Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami percaya itu semuanya karena tuntunan Roh-Mu. Tuhan Yesus boleh berbicara melalui hamba-Mu, sehingga semua jemaat pulang pisau boleh merasakan kebenaran dari firman malam hari ini. Mereka pulang dengan bersorak-sorai membawa damai yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus,
yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Bersama katakan amin. Ya. Terima kasih. Praise and worship juga pemusik ya. Jemaat Pulang Pisau sangat diberkati Tuhan dan semangat ya kita ya. Ya, boleh saya berdiri di sini tidak apa-apa ya Pak Gembala? Ya, karena saya merasa bersuka cita ya, karena sesuai standar Tuhan Yesus untuk hadir, ya. Ingat nggak jemaat semuanya di sini ya? Tuhan Yesus itu tidak muluk-muluk, ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, Yesus hadir, ya. Yesus ada di tengah-tengah kita ya. Matius 8 ayat 20. Amin. Percaya katakan amin. Amin. Ya, berarti kita sepakat lah ya. Jadi saat ini bukan karena ada roh yang lain, tetapi Roh Kudus yang memimpin kita. Ya, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih. Selamat sore jemaat di GHS Pulang Pisau, dan saya juga berterima kasih kepada koordinator Pulang Pisau Pak ya, boleh mengizinkan kami untuk membagikan pengalaman hidup Pak. Jadi dibilang kami itu saya pelaku firman ya. Saya bukan dari sekolah teologi, bukan, tapi saya dari sekolah kehidupan. Tapi tidak apa-apa, itu semua. Tapi yang pasti saya menyampaikan kebenaran Kristus, itu yang terutama. Ya. Di sini tema kita yaitu tentang mengasihi ya, kasih. Saya bersyukur nama yang kita kasih, kita selalu mengingat-ingat dulu ya. Kalau kita tidak mengingat suatu kebaikan, kita tidak mungkin bisa mengasihi. Terima kasih dulu Pak, bahwa saya juga diingatkan kembali untuk tidak sombong ya. Saya bisa ada di sini, berdiri ini, dan juga bukan karena saya seorang yang yang pintar untuk berbicara, tidak ya. Dan juga Bapak Ibu ada di sini, itu semua karena Roh Kudus ya. Di sini banyak senior-senior juga ya. Ini Pak Gembala Pulang Pisau, beliau ini senior saya ya, leteng 04. Jadi supaya kita semua jelas ya, nggak usah ditutup-tutupin Pak ya, tidak ada saling rahasia Pak ya. Beliau senior kami leteng 04 ya, dan Pak Mahar leteng 07, Pak Pardosi leteng 14. Yaitu leteng waktu pelantikan menjadi seorang pembicara. Saya sendiri leteng 20 ya. Jadi diantara mereka saya cukup junior. Dan nanti suatu saat Pak Pardosi kayaknya pasti dijaga juga Pak ya, karena beliau sudah terdaftar juga Pak. Ya, amin. Oke, kembali ke firman kita tadi, bahwa saya mengasihi Gembala Pulang Pisau ya, bukan karena saya disuruh ke mimbar terus saya, Pak aku mengasihi kamu. Tidak ya, tidak karena saat ini. Kalau kasih, begitu aku disuruh mimbar terus aku, wah kamu mengasihi Gembala Pulang Pisau, wah itu kasih kamuflase ya. Begitu dinaikkan mimbar langsung terima kasih. Tidak. Jadi kasih itu untuk kita muncul suatu kasih, kita itu mengingat ya kebaikan sebelumnya. Saya 2 tahun yang lalu ingat kebaikannya Pak Gembala, tapi tidak tahu Bapak ingat apa saya enggak ya? 2 tahun yang lalu Pak, kejadiannya ya. Saya ingat benar. 2 tahun yang lalu itu Imlek dan Hari Valentine itu berbarengan. Di situ kita sama-sama melakukan firman Tuhan Pak ya, di Mazmur 133 ayat 1 ya, nyanyian ziarah Daud. Yaitu alangkah baiknya dan indahnya bila saudara hidup bersama-sama dalam kesatuan. Hidup bersama-sama dalam kesatuan. 2 tahun yang lalu saya juga menyampaikan firman, dan Pak Mul ya, Pastor Mulyanto itu menjadi 2 berkat. Ingat Pak ya, waktu itu Bapak kan sebagai wakil dari China Banjar Pak ya, saya dari Cina Jawa. Jadi perbedaan kulit warna, tapi kita satu di dalam Yesus. Ya, amin Pak ya. Ingat Pak sudah Pak ya. Berarti kita saling mengasihi Pak ya. Oke. Jadi, nah
kita kembali bahwa bicara kasih kita yang terutama itu ada 2 poin yang saya sampaikan ya, yaitu kita harus mengasihi Yesus Kristus ya. 1 Yohanes 4 ayat 19, kita mengasihi dia atau mengasihi Yesus karena Yesus lebih dahulu mengasihi saya ya. Nah, jadi bukan karena yang Tuhan Yesus tidak mengasihi ya, karena Yesus lebih dahulu mengasihi saya, mengasihi kita ya. 1 Yohanes 4 ayat 19, boleh dicatat, nanti bisa juga boleh direnungkan di rumah. Itulah kasih. Kita harus lebih dahulu terutama kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Kita bicara saat ini secara iman ya, bukan secara fisik. Secara iman, Ibrani 11 ayat 1, kepastian dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah iman, yaitu kepastian bahwa Tuhan Yesus menguasai kehidupan kita. Terus seperti saya dengan Pak Gembala tadi, gimana kok supaya saya mengasihi, yaitu mengingat kebaikannya. Kalau kita mengingat kejelekan, itu nggak bakal namanya muncul kasih. Kalau kita waktu kenalan, mungkin ada yang berumah tangga sudah ya. Kalau waktu perkenalan menanya calon kita cuma mengingatnya kejelekan terus, nggak bakal namanya itu cinta atau kasih. Pasti yang diingat pasti kebaikannya, benar nggak? Betul ya? Nah, demikian pula kita mengenal kebaikan Yesus. Yesus begitu luar biasa ya. Di Roma 3 ayat 23, bahwa kita semua orang yang berdosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Begitu kita manusia yang bisa dikatakan berdosa atau rusak, Bapa di surga kan tidak tinggal diam, dia begitu mengasihi kita. Yohanes 3 ayat 16, sebab begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang berdosa ya, setiap orang percaya ya, benar berarti ya. Ngetes saya. Berarti karena tidak dites, kita pasti tidur dan ngantuk itu ya. Yohanes 3 ayat 16 ya, sebab begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, dan ia mengaruniakan putranya tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa dan melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi harus konsentrasi ya. Nah, begitu Tuhan mengasihi kita, dia pun kebaikannya yaitu kesalahan-kesalahan kita dibenarkan. Di Roma 3 ayat 24 ya. Tetapi oleh anugerahnya kita dibenarkan secara cuma-cuma ya, melalui penebusan di dalam Kristus Yesus. Jadi begitu baik Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ya. Kita punya dosa pun dia juga oleh anugerahnya kita dibenarkan, sehingga kita bersyukur. Jemaat yang ada di Pulang Pisau secara iman, kita mempercayai bahwa Yesus Kristus sungguh baik di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu semuanya. Amin. Ya. Terus pada waktu Tuhan Yesus menjadi seorang manusia, ini kita harus tetap mengingat-ingat kebaikan Tuhan ya. Cerita ini sebenarnya tidak asing, tapi kita renungkan, yaitu wanita pendarahan yang disembuhkan. Nanti bisa dilihat di Matius 9 ya, mulai dari ayat 18, atau di Markus 5 ya, mulai dari ayat 21. Terakhirnya bisa juga dilihat di Lukas 8 mulai dari ayat 40. Kalau kita lihat di Lukas 8 ayat 40, yaitu pada waktu Yesus datang dari seberang, sudah ditunggu orang banyak yang nantikan Yesus ya. Waktu itu di seberang Danau Galilea, yaitu kebaikan Tuhan kalau kita ingat ya. Jadi seberang Danau Galilea itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan roh ya, roh jahat ya.
Dan pada waktu Yesus kembali dari seberang, ya di ayat 41 Lukas 8 ayat 40 tadi ya, Yesus yang ayat 40 Yesus ditunggu ya. Dan ayat 41 datanglah seorang pemimpin rumah ibadah ya, Bapak Yairus. Dan beliau sujud ya, sujud menyembah di kaki Yesus dan memohon supaya Tuhan Yesus bisa datang ke rumahnya. Inilah kebaikan Tuhan yang selalu kita ini ya. Kebaikan Tuhan kalau kita kembali tadi ya, supaya kita bisa mengasihi, kita pun harus secara iman. Kenapa secara iman? Karena kejadian ini sudah berlalu. Kalau secara fisik kita tidak melihat lagi ya, tapi secara iman, kita bicara secara iman. Bahwa di ayat 42 ya, Lukas 8 ayat 42 kan, karena anak satu-satunya Bapak Yairus itu ya, anak perempuan satu-satunya kan hampir mati ya. Mungkin keadaannya koma ya. Atau kita lihat kembali di Markus 5 ayat 30 ya. Yesus menyadari ada kuasa yang keluar dari dirinya, dan Yesus pun berpaling dan menanyakan, siapa yang sudah menyamar jubahku? Di Markus 5 ayat 30 ya. Yang ayat 31-nya berkata ya, para muridnya berkata kepadanya, pada Tuhan Yesus, engkau melihat orang begitu banyak berdesakan di dekatmu. Kita sambil kita renungkan ya. Jadi ada wanita pendarahan tadi ya. Dan di ayat 32 ya. Tadi 30, 31, 32. Yesus berpaling menghadap orang banyak untuk mencari tahu siapa yang sudah menyamar jubahnya. Jadi harus kita renungkan firman Tuhan supaya kita mengetahui, oh Tuhan Yesus begitu baik. Dan di ayat 33 ya, Markus 5 ayat 33, wanita itu ketakutan dan gemetar karena ia tahu apa yang sudah terjadi atas dirinya ya, sudah mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Maka ia datang bersujud kepadanya, kepada Yesus ya, wanita itu sujud kepada Yesus dan ia menceritakan semua yang telah terjadi. Yang ini yang utamanya. Kalau kita ingat lagi di Markus 5 ayat 34, Yesus berkata, anakku, imanmu menyelamatkanmu, pergilah dengan damai dan jadilah sembuh dari penyakitmu. Amin. Semuanya ya, amin ya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Selama ini kesembuhan wanita, kita semua pasti memikirkan iman ya. Ya benar nggak semuanya? Kesembuhan iman gitu ya. Padahal kalau kita pelan-pelan kita renungkan firman tadi ya, bahwa ada dua yang kita renungkan Pak. Pertama, bahwa boleh dikatakan iman, tetapi kalau Tuhan Yesus tidak memberi kesembuhan, tidak bakal terjadi Pak. Itu yang kita renungkan ya. Kita boleh punya iman, tetapi ada suatu kuasa lagi di atasnya, itu yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberi kesembuhan pada wanita itu. Di Markus 5 ayat 34 ya. Imanmu menyelamatkanmu. Jadi wanita tadi perlu kesembuhan, tapi dapatnya double. Dia keselamatan dan kesembuhan. Saya rasa wanita yang sakit tadi tidak terlalu memikirkan keselamatan, Pak. Tapi dia hanya mempercayai Yesus, ya. Dia percaya kepada Yesus dan Tuhan Yesus memberikan bonus. Imanmu menyelamatkanmu, pergilah dengan damai dan jadilah sembuh. Tuhan Yesus kita sungguh baik, sungguh luar biasa. Kok mudahnya ya, kok begitu percaya. Tuhan Yesus memberikan keselamatan, minta sembuh, dapat bonus keselamatan. Itulah yang bisa dikatakan kita boleh menjadi seorang yang bangga, seorang yang bisa dikatakan
bersemangat sekali kepada Tuhan Yesus ya, bahwa beliau kita ingat lagi adalah bisa memberikan keselamatan. Di Roma 10 ayat 9 ya. Dan jika mulutmu mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan hatimu percaya bahwa Elohim membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini yang juga dialami wanita yang pendaran tadi ya. Minta kesembuhan, kita percaya pada Tuhan Yesus memberi keselamatan. Kita sebagai umat pengikut Kristus, sekali lagi malam hari ini kita diingatkan kembali harus percaya kepada Yesus ya. Mulut mengaku dan hati percaya bahwa Elohim telah membangkitkan Yesus dari kematian. Ini adalah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita ya. Kita mendapatkan keselamatan. Sekarang saya juga menyampaikan kesaksian. Tadi dari firman-firman ya. 2 poin aja tadi ya. Masih 1 poin ya. 1 poin yang pertama ini ya. Tapi waktu masih cukup ya. Ya, aman. Jadi mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan tadi ya. Kalau kita lihat lagi wanita tadi tersebut, bahwa dia dengan iman dan Tuhan Yesus juga menyembuhkan. Ini harus kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin yang ada di sini mungkin sebagai pegawai ya, ada yang pegawai mungkin, ataupun juga sebagai seorang petani, wira swasta. Kita harus mempercayai bahwa kita mempunyai iman ya, bahwa apa yang sudah kita kerjakan, kalau kita lihat di pertanian, pertumbuhan, kalau kita siram, dengan iman kita menyiram tanaman itu, pasti dia akan tumbuh. Ataupun kalau kita seorang pegawai, kita bekerja, melaksanakan kegiatan, pasti kita juga mungkin karir kita juga naik. Itu secara iman kita ya. Tapi ada satu yang harus kita percayai dan yakini, bahwa yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan Yesus. Demikian juga yang memberikan karir kita menjadi naik itu adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai kita berpikir yang tidak benar. Kalaupun saya itu seorang pedagang, saya bekerja, berdagang itu ya, semua kita lap bersih ya, kita percaya kita bisa menjual. Tetapi yang memberikan berkat itu adalah Tuhan Yesus. Kenapa kita selalu mengutamakan atau mempercayai bahwa berkat, pertumbuhan ataupun kenaikan karir itu adalah Tuhan Yesus yang memberikannya. Jadi bukan karena kekuatan kita. Ada juga modal besar, ini salah satu contoh ya. Tapi kalau usaha tersebut secara sistematika dia bisa ya sesuai jalan. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan pertumbuhan, saya percaya bahwa usaha itu juga tidak akan berkembang. Bukan berarti saya sombong, tidak. Tapi kita harus menjadi seorang pelaku firman. Firman itu adalah kebenaran yang hidup. Kita harus mempercayai ya, Yakobus 1 ayat 22, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian berarti kita semua adalah menipu diri sendiri. Kita sudah tahu kebenaran firman dan harus kita menjalankannya. Nah, kenapa kok kita selalu apa yang kita kerjakan selalu kita berbicara Tuhan yang memberkati ya? Di Amsal 10 ayat 22. Berkat Yahweh yang menjadikan kaya dan Dia tidak menambahkan kesusahan besertanya. Maksudnya apa?
Kalau usaha kita bukan Tuhan yang memberkati, ya, itu di belakangnya muncul banyak masalah. Saya rasa sudah jelas kan, enggak panjang lebar. Jadi kita selalu mengakui ya bahwa kegiatan kita Tuhan yang memberkati. Kalau Tuhan tidak memberkati, di belakangnya banyak masalah. Makanya kalau kita berusaha melakukan pekerjaan apapun, kita harus perlu namanya hikmat Tuhan. Dan juga kalau kita selalu mengutamakan di dalam kehidupan kita harus tahu bahwa di atas kegiatan kita yang menguasai kehidupan, yang memberikan kesuksesan, semua itu adalah kekuatan dari Tuhan Yesus. Sehingga kalau kita menyadari itu, kita dijauhkan dari kesombongan, juga keangkuhan. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, keangkuhan mendahului kejatuhan dan roh kesombongan mendahului terbalik ya. Keangkuhan mendahului kehancuran dan roh kesombongan mendahului kejatuhan. Jadi kalau kita pengikut Kristus sudah tahu kalau kita sombong kita bisa jatuh, mulai malam hari ini kita dilarang untuk sombong. Yesus yang terutama. Puji Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Oke, yang pertama tadi kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi jangan sampai di antara kita itu selalu mengingat kejelekan kawan. Kalau ingat kejelekan kawan, jadinya itu kawan tidak ada yang baik, jelek terus pokoknya, ya. Oke, itu kesimpulan yang pertama tadi. Terus yang kedua, ya, Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Ini jika kamu mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, kita harus memelihara perintah-perintah Tuhan. Ya, Yohanes 14 ayat 15 kan? Multimedia nggak apa-apa, santai aja. Nanti dicatat, diingat di rumah ya. Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, peliharalah perintah-perintahku. Terus perintah Tuhan itu yang bagaimana? Kita sekarang, perintah Tuhan apa ya? 1 Yohanes 4 ayat 20. Ya, memelihara perintah-perintah Tuhan ya, di core-nya ya, itu di judulnya, di temanya itu memelihara perintah-perintah Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 20. Santai ya semua ya, kita pelan-pelan. Karena kita harus ini bisa dikatakan semacam kuliah umum kita ini. Karena dari pengalaman yang kita sampaikan ya, supaya apa? Karena sesuatu yang sudah kita alami kalau tidak kita bagikan itu berbahaya Pak, bisa meledak Pak. Jadi saya juga bersyukur bisa menyampaikan firman, terima kasih Pak. Jadi bisa plong saya sebagai penyalur kebenaran firman Pak ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 ya. Jika ada orang berkata aku mengasihi Elohim ya, tetapi ia membenci saudaranya, ia adalah seorang pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, bagaimana ia dapat mengasihi saudaranya yang tidak kelihatan? Ini perintah Tuhan jelas ini. Ya. Jika kamu mengasihi saudaramu yang kelihatannya aja harus bisa. Kalau kamu mengasihi saudaramu yang kelihatannya tidak bisa, gimana kamu bisa mengasihi Elohim, mengasihi Tuhan Yesus? Ya. Sekali lagi kita renungkan, memelihara perintah-perintah Tuhan. Terus bagaimana mengasihi itu ya? Ini secara firman Tuhan ya. Kita kan harus selalu ditampilkan ayatnya ya. Nah, karena nanti kalau tidak ditampilkan gini, bisa dikatakan nanti pembicara di depan ini asal ngomong Pak ya. Asal ngomong doang. Tapi ya nggak apa-apa, asal ngomong tapi ditampilkan ya. Karena kita semua harus firman Tuhan itu kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sudahlah, banyak orang ngomong gini dan itu nggak usah kita. Kadang ini ya, dalam realita kehidupan kita karena masih di dalam daging, ya, baik dimanapun kita berada, kadang ada orang yang tidak senang sama kita. Selalu orang menilai kita yang selalu negatif.
Tapi nggak apa-apa Pak, ya. Biarlah orang ngomong, tapi kita selalu melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita ini sebenarnya berhubungan langsung sama Tuhan, ya. Kalau kita dimanapun seperti di Pulang Pisau, kalau Bapak Ibu semua yang ada di sini, kita hadir bukan karena kita melihat Pak Gembalanya yang masih muda, bukan karena melihat Pak Gembala yang muda, tetapi kita melihat Tuhan Yesus, ya. Kalau kita sudah fokus sama Tuhan, ya, Ibrani 12 ayat 2 itu, hendaklah pandanganmu berfokus, ya, tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita tidak bakal menjadi seorang yang mudah kecewa. Bohong aja kalau manusia itu tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah. Yang berdiri di depan juga berapa kali kecewa juga. Tetapi kita pandang Yesus. Jadi kekecewaan itu boleh kita lalui bersama Tuhan Yesus, ya. Yesaya 40 ayat 29, Yesus memberikan kekuatan kepada yang lemah dan menambah tenaga bagi yang tidak berdaya. Jadi itu yang harus kita sampaikan, kita omongkan firman Tuhan itu. Karena kita masih di dalam daging, kita kadang lemah. Firman Tuhan kan di Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah kalau firman ini tidak pernah diomongkan, tidak pernah diucapkan, itu kita bisa lupa. Begitu kesenggol sedikit sama teman, diomong binatang. Nah itu, jadi jelas kita melatih, ya. Sesuatu harus kita latih, kita ucapkan. Firman-firman Tuhan itu harus kita ucapkan. Tidak ada salahnya Bapak Ibu kita mengucapkan firman Tuhan. Yang salah itu kalau tidak pernah mengucapkan firman Tuhan. Nah, oke, kembali lagi, ya, tentang kasih. Bagaimana kita mengasihi? 1 Yohanes 3 ayat 18 mengatakan, anak-anakku, marilah mengasihi, bukan hanya dengan perkataan, ya, atau lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Jadi kasih itu sebenarnya tidak bisa hanya sebagai teori. Kasih itu harus praktek. Kalau kasih, aku mengasihi jemaat Pulang Pisau, hanya omong aja tapi tidak pernah kesini, itu sama dengan kasih kamuflase. Kami di sini tadi juga dengan rekan-rekan tadi rombongan ada 20 Pak, tadi 20 Pak kami. Nah, kami makan mie tadi di warung anak Ani tadi itu. Jadi kami semangat semuanya karena bukti bahwa kami harus mengasihi. Mengasihi itu harus sebenarnya bisa dikatakan lain memberi, berkorban. Tidak yang menerima terus itu. Bapa di surga pun juga mengasihi kita dengan memberikan Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Kita pun juga yang dari Palangkar rombongan tadi mengasihi cuma di Pulang Pisau. Kita dengan, ya, pasti mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, kita mengasihi di sini jemaat-jemaat di Pulang Pisau. Karena kita tahu di Pulang Pisau ada Yesus, Pak. Kalau tidak ada Yesus, saya tidak datang Pak tadi, Pak, ya. Jadi semangat, ya. Jangan sampai cuma kalau ada KKR di Senayan Jakarta, Bapak Ibu semangat semuanya. Tapi begitu masuk Pulang Pisau, wah, pakaiannya biasa-biasa aja. Itu berarti Bapak Ibu tidak meyakini di sini ada Tuhan Yesus, ya. Seperti saya juga bukan berarti sombong, tapi saya juga tak tunjukkan aku masih jemaat Pulang Pisau. Berapapun yang hadir, saya juga penampilan maksimal. Ya, kalaupun saya mulai cari hitam karena realita bukan begini, tapi saya semangat maksimal. Oke, Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu, ya, kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah. Terus tadi, ya, mengasihi harus dengan perbuatan dan kebenaran tadi, ya. 1 Yohanes 3 ayat 18, anakku, marilah kita masih bukan dengan perkataan atau lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Terus perbuatan dan kebenaran itu seperti apa? Nah, ini harus kita kejar terus, ya. Ya, siapa tahu nanti masuk di ulangan, ya, bisa, ya. Dengan kebenaran, yaitu kita lihat di Roma 15 ayat 2, ya. Biarlah setiap orang dari antara kita menyenangkan sesamanya untuk kebaikan dan untuk membangunnya. Jadi kebenarannya seperti itu. Mengasihi di antara kita itu bukan untuk
kepribadian saya supaya kita terkenal, tidak, tetapi untuk membangunnya ya, untuk kebaikan yang kita kasih dan untuk membangunnya dan untuk kebaikannya. Roma 15 ayat 2. Ya. Sama-sama ya, kita coba 3, 2, 1 sama-sama. Biarlah setiap orang dari antara kita menyenangkan sesamanya untuk kebaikannya dan untuk membangunnya. Amin. Amin. Ya, berarti kalau gitu bisa diingat ya, kalau kita ada carite Pak ya, peduli kasih, jangan sampai menjadi wah tim carite yang wah kepalanya menjadi besar. Nah, itu untuk kebaikan carite tidak, tapi untuk membangunnya ya, supaya yang dikunjungi itu dia lebih mengenal akan Kristus, akan Yesus. Ya. Terus bagaimana kalau ada kegiatan itu yang nampak di ini ya? Kalau kita lihat di Matius 6 ayat 3 ya, bila sedekah tangan kirimu jangan sampai mengetahui tangan kananmu ya. Matius 6 ayat 3. Kalau kembali kita tengok sebelumnya di Matius 6 ayat 2 ya. Kalau orang Farisi itu mencanangkan kalau dia membagi-bagi sedekah selalu di jalan-jalan atau di rumah ibadah. Sesungguhnya Yesus berkatakan bahwa mereka menerima sudah upahnya atau pujiannya apa? Sudah menerima pujian manusia, itu berarti Tuhan Yesus sudah tidak perlu memberikan upah lagi ya. Terus bagaimana ya kalau gitu Pak ya? Kita tangan kiri memberi tidak boleh apa yang dilakukan tangan kiri nggak boleh ya, di Matius 6 ayat 3. Apa kita kaku harus seperti itu? Kita harus disiplin mati? Tidak ya. Kita lihat, boleh nggak kita kira-kira memberikan masih secara terbuka? Boleh nggak kira-kira? Hah? Kita ingat boleh tidak? Kita lihat di Matius 5 ayat 16. Dan hendaknya ya, terangmu bercahaya di hadapan manusia sehingga mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Berarti kesimpulannya kita boleh ya melihat perbuatan yang baik kita, berarti boleh ya, setuju ya? Asal perbuatan kita yang baik itu supaya orang tersebut memuliakan Bapa kita di surga. Jadi sentral atau fokus dari kemuliaan itu tidak pada kita, tetapi untuk Tuhan Yesus. Amin semuanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ini boleh tambah sedikit Pak ya? Boleh, puas pokoknya. Nanti kita semua satu rombongan, jadi waktu ditambah sedikit ya. Siap semua nggak ngantuk ya? Nggak ngantuk ya, aman ya. Kita sama-sama jadi supaya puas juga kita ya. Ini kesaksian aja. Saksian ya. Pada tahun 2002, nah ini udah mulai ya, kita harus lebih fokus tentang suami istri. Namanya kalau kita mengasihi istri, kembali tadi jangan hanya cuma ngomong aja ya, harus ada perbuatan-perbuatan kita. Ya, tahun 2002 itu di Palangkaraya ada namanya servis Honda. Masih ingat nggak yang tahun 2002? Jadi ada waktu itu ada servis Honda itu kita gratis. Servis Honda itu bukan Honda mobil ya, Honda sepeda motor Bapak Ibu. Ya, aku tahun 2002 itu terus terang belum punya mobil. Jadi bukan karena saya anaknya pejabat sudah punya mobil, tidak. Jadi Bapak Ibu tahu semuanya bahwa bukan aku menceritakan kekuranganku, tidak, tapi saya sampaikan bahwa 2002 saya masih naik sepeda motor supaya tahu bahwa orang yang mengandalkan melakukan firman Tuhan pasti diberkati. Amin. Amin. Jemaat Pulang Besar diberkati. Kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi cerita tadi tahun 2002 itu aku waktu servis itu di Jalan Kini Baru, dulu ada namanya OR Chicken yang seberang Kompi Brimob, tapi sekarang udah nggak ada OR Chicken. Wah, begitu servis sudah dikasihlah makanan chicken itu, jadi dibungkusin ayam sama ini ya KFC lah ya sekarang bilang kan. Jadi orang yang servis namanya gratis karena maaf sangat berharga sekali karena kita mengeluarkan berapa duit berat ya, karena keuangan saya waktu itu juga dalam keadaan merayap di bawah. Begitu dapat KFC waktu itu OR Fried Chicken
Wah, dapat nasi 1 bungkus, yang lain aku lihat, makan semua. Aku telan ini. Aku ingat istriku di rumah belum pernah dia beli makan KFC seperti ini ya. Ini realita. Jadi harus tahan. Aku mengasihi istriku. Masa aku makan duluan ke sini cuma cerita saja di rumah. Wah, ini berarti sangat bohong ya. Kita ngomong mengasihi istri. Kamu tadi gimana? Ya aku servis gratis terus makan fried chicken loh. Tapi nggak ngomong, cuma ngomong sama istri. Itu salah benar kalau cuma nggak ngasih. Salah ya? Ya jadi kita ingat ya, kalau kita mengasihi pasangan kita pun harus ada yang kita bawa. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya tugas ke Jawa atau tugas ke Banjarmasin, harus ada yang oleh-oleh. Ya, sebenarnya memberikan kasih sayang kepada istri, kepada keluarga tidak harus nilai yang besar, tapi dengan ketulusan hati kita memberikannya. Inilah rahasia kita mengasihi. Jadi waktu itu akhirnya selesai, aku bawa pulang, "Mah, aku servis motor, ini aku dapat ini." Dia tak suruh makan, aku sambil lihat. Nantiku, kamu aku dari tadi nahan. Tapi itulah Bapak Ibu, ya realitas ya gimana. Saya menyayangi istri, mengasihi istri ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang ada di sini ingat bahwa kasih jangan cuma ngomong doang, ya. Perhatikan, ibu harus ngasih pada keluarganya, pada anak-anaknya juga ya. Itu nanti kita kebetulan tim Komunitas juga membawa roti Pak. Jadi sini tadi ya Pak Gembala tadi, nanti bagi yang punya pasangan, yang pasangannya tidak ikut ibadah, tolong nanti kalau bawa kue disimpan ya sampai rumah ya. Awas kalau tidak sampai rumah ya, berarti saudara tidak mendengarkan kebenaran firman malam hari ini ya. Ya. Dan nanti kalau bisa harus di WA atau gembalanya ya. Kalau Bapak Ibu membohongi, itu saya tidak tahu. Hanya Tuhan dan Bapak Ibu lah yang mengetahui perbuatan Bapak Ibu semuanya. Amin. Sore kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri. Ya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Nanti kalau diundang lagi terima kasih. Ya. Ya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, lebih manis, sungguh manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Angkat tangan. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya pada saya, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih-Nya pada saya, kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Amin. Sobat-sobat, terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu sudah kami terima. Dan Ibrani 13 ayat 8, kasih Yesus tidak pernah berubah kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan, semua yang hadir saat ini Jemaat Pulang Pisau menjadi pelaku firman, dan mereka mempercayai akan kebenaran Kristus itulah yang memerdekakan. Kebenaran Kristus itulah yang mengubahkan kehidupannya, sehingga jemaat di Pulang Pisau semakin hari semakin diberkati. Terima kasih Tuhan. Dan yang sudah mendengarkan kebenaran firman malam hari ini di dalam nama Yesus, in the name of Jesus, bersama katakan amin. Ya, terima kasih. Ini mohon maaf Pak, saya masih kurang lama Pak di atas Pak. Jadi
saya boleh mengundang tim kami Pak dari Palangkaraya Kopi Hitam ya. Ya, kopi hitam tolong maju, kita ada Mars Kopi Hitam. Ya. Ayo tolong rekan-rekan Kopi Hitam. Ya, semangat kita nih. Jadi tim Kopi Hitam tidak terkikis oleh waktu dan kami dipimpin oleh Bapak Insinyur Martono MSC ya. Beliau adalah pimpinan Kopi Hitam. Oke, sorak-sorak untuk beliau ya. Oke, satu kata Pak dulu Pak sebelum bertanya Pak. Kata-kata. Ya kata-kata. Ya. Kata-kata hari ini di Pulau Pisau. Oh, saya di YouTube aja. Iya, Shalom. Inilah wajah-wajah dari Kopi Hitam. Kopi Hitam itu komunitas di YS8. Juga ada gembala, ada berapa 8 orang. 8 orang, jadi yang senior lagi itu masih di Jakarta, namanya Pak Amal. Satu lagi yang paling termuda tidak ikut, Pak Refli, komandan yang ngurus air, beda air. Kami sempat diundang di Jakarta bersama ini dan Adi. Kalau saya ngomong dan Adi Nugroho, pinter ngomong, luar biasa. Kesaksiannya tidak, ya Bu ya. Saya sangat akrab sekali. Itu kondisi kami. Di Jakarta juga saya menyaksikan yang kita layani itu bekas narkoba dan narapidana. Saya sangat terharu ya Bu ya. Ada yang 20 tahun bawa sabu dan sebagainya. Ya oke lah, kita tidak usah bahas itu. Tapi saya memberikan suatu kesaksian pujian. Dan ini saya no. Halo. Madura di suara saya. Saya yang paling ke senior ya. Maaf, agak apa? Bapak ini juga senior. Tapi luar biasa juga. From Manado. Dan itu paling gendut, banyak makannya. Haleluya. Ayo kita pujian ini memang memberkati. Kita angkat ya. Boleh ikut nyanyi. Jemaat tolong bisa berdiri ya. Hidup ini sama-sama adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini adalah sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
ibadah Family Blessing setiap hari Rabu pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat di Gereja YHS Pulang Pisau. Bagi anak-anak muda, hadirilah ibadah Magnet Heroes setiap hari Kamis pukul 5:30 sore waktu Indonesia Barat di Gereja YHS Pulang Pisau. Bagi saudara yang rindu ingin menabur untuk pembangunan gereja YHS, bisa melalui rekening 01 09 20 6000 atas nama Gereja YHS. Hadirilah doa api setiap hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Gereja YHS Pulang Pisau. Berkati melalui setiap pujian dan kebenaran firman Tuhan, beri lambaikan tanganmu. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sementara kita akan memberikan persembahan kita sebelum kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah diberkati melalui firman-Mu. Yang saatnya kini kami hendak memberikan persembahan syukur kami, yang memberikan persembahan ini karena kami percaya bahwa kami sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita pujian Yesus dalam kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Haleluya, haleluya. Berapa dari kita sudah diberkati Tuhan dalam megang tangan. Ini bersekutu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Luar biasa. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memang tim kita sangat luar biasa. Walaupun banyak yang senior, tetapi mereka semua rendah hati. Semua mengutamakan Yesus, tidak ada mengutamakan siapa akunya. Kita berbagai macam etnis, tetapi kita tidak pernah membeda-bedakan siapa kami. Yang penting di dalam kami ada Yesus. Amin, saudara. Baik kita dari Palangkaraya, saudara dari Pulang Pisau, dari Kapuas, dari manapun, kita tetap anak-anak Tuhan yang diberkati. Amin. Maka itu saya sudah berkoordinasi sama Pastor Agung juga, bagaimana suatu saat kita undang teman kita Evangelis Adi Nugroho. Soalnya beliau ini kalau bisa dikategorikan sudah pastor, tetapi setiap dikasih kartu tetap dikembalikan, tidak perlu dia menyandang gelar pastor. Ini yang berbahaya. Tetapi luar biasanya, Bapak pernah melihat ada lepekan-lepekan ayat-ayat yang pernah kami biasanya kalau untuk menyampaikan firman Tuhan, senantiasa pasti ada HP pintar. Pernah beliau bantu ketik HP, semuanya keluar dari ayat. Kalau kita ayat yang masuk dulu kita keluarkan, tetapi beliau yang keluar ayat semua. Itu kelebihan dari beliau. Makanya talentanya luar biasa dan memberkati kita di Pulang Pisau adalah luar biasa. Juga kehidupan beliau saya sangat mengerti dari awal
sosialnya sangat tinggi sekali. Dulu dia memimpin charity kemana-mana, dia mau terjun. Itulah kehidupan orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan kekurangan. Amin. Rasanya kita tidak mau berpisah oleh karena waktu jauh dan cepat sekali, sudah jam 7:10. Seandainya maka kita matikan jam, kita tetap bertahan sampai besok pagi. Tetapi oleh karena waktu, walaupun kita berpisah, Tuhan kita Yesus Kristus tetap ada dimanapun kita berada. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya mau mengetahui, mungkin ada dari saudara-saudara kita yang khususnya dari Pulang Pisau, dan untuk Palangkaraya saya mohon maaf sekali, mohon maaf oleh karena keterbatasan. Saya tidak pernah menyangka yang saya bawa souvenir itu untuk jemaat di Pulang Pisau, terutama tadi ya. Jadi kita tahu teman-teman dari Palangkaraya ini orang baru di sini, tetapi stok lama. Jadi yang saya ingin kasihkan bingkisan ini orang-orang yang di Pulang Pisau yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, boleh lambaikan tangan. Yang baru pertama kali hadir, 1, 2, 3, tetap angkat tangan untuk bisa dilayani. Dan kami rindu untuk hari Selasa mendatang bisa bersama-sama kami beribadah di tempat ini. Kita menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kita bisa sharing firman. Tuhan pasti melihat keadaan kita. Masalah tetap ada, punya masalah. Tapi kalau kita bersama dengan Tuhan, masalah itu Tuhan yang tanggung. Amin, saudara ya. Dengan kerendahan hati juga untuk Selasa depan kami tetap mengundang untuk ibu saudara bisa berhadir bersama-sama di tempat ini. Dan kita untuk layanan mimbar, kita rolling, tidak monoton. Dan kita bisa merasakan, oh ini pesta A ini seperti ini, karakternya beda. Yang tadi itu sangat kocak itu tampilan. Beliau kita sebut komandan, bukan Pak Adi tapi komandan. Itu keseharian kami di grup Kopi Hitam. Nah, hari Selasa depan itu Pesteriosa, orangnya juga tambun seperti teman saya tadi yang menyanyi. Dia juga luar biasa. Dan Selasa minggu terakhir diisi sama Mr. Agung dari Putra. Dan untuk bulan Maretnya di rolling ada lagi yang datang. Setiap hari Selasa yang khotbah ini tetap berbeda-beda. Jadi suasananya itu senantiasa baru dari dan pengertian firman Tuhannya tetap sama, tetapi yang dibagikan itu sangat dalam. Contohnya Yesus Kristus mengasihi kita. Versinya Evangelis Adi seperti ini tadi, versi saya lain lagi, versinya dari Pastor Agung lain lagi, tapi sangat dalam. Intinya Yesus mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa berkat. Mari kita angkat kedua tangan kita. Senantiasa Yesus memperhatikan kehidupan kita. Bapa, inilah kami anak-anakmu yang senantiasa mengandalkan Engkau ya Tuhan. Engkau Elohim kami, Engkau Tuhan kami. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Bukti sampai hari ini kami boleh ada karena kasih-Mu yang luar biasa atas kami. Kami boleh berkumpul di tempat ini oleh karena kemurahan yang Kau berikan, anugerah yang Kau berikan bagi kami. Kami diberikan kesehatan, Kau berikan kekuatan bagi kami. Bapak, ibadah pada malam hari ini sudah selesai. Sebelum pulang, teguhkan kami dengan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami. Diberkati Engkau, termasuk diberkati waktu meninggalkan tempat ibadah ini. Bapak Yahweh menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau damai sejahtera. Engkau diangkat Bapak Yahweh naik dan terus naik, bukan menjadi turun. Bapak Yahweh menjadikan Engkau kepala, bukan menjadi ekor. Lihatlah kedua tangan-Mu. Apapun yang Kau kerjakan, apapun yang Kau perbuat, diberkati dan berlipat kali ganda. Bahkan Kau diberi kemenangan, bukan hanya di kota, di desa. Sebagai Engkau bekerja swasta, bekerja di negeri, Engkau memiliki usaha, diberkati dengan luar biasa. Karena Tuhan kita adalah sumber berkat, sumber pemecah masalah, sumber dari segala kebaikan atas kehidupan kita. Sebelum pulang, Pola berkat damai sejahtera, kasih karunia Bapa Yahweh, kasih sayang dalam Yesus Kristus serta tuntunan Roh Kudus
yang memberkati, menyertai, memelihara kita hari ini seterusnya sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama